Kita lihat arahan begitu ya dari Menteri Komdiji yang melihat ataupun mengarahkan kepada operator seluler untuk membatasi pembelian pulsa. Nah, apakah hal ini juga akan ditangkap baik-baik oleh operator seluler atau ada hal yang perlu dikaji karena nanti akan menyangkut kepada kinerja perusahaan? Bagaimana pandangan Anda? Ya, kalau dari sisi sistem pembayaran untuk pembelian pulsa ya, pulsa, kita bicara pulsa saja. Nah, pulsa ini kan evolusinya dulu kita bisa beli pulsa di lapak-lapak kan, ya namanya konter. Ya beli pulsa di lapak-lapak, yang namanya pakai online agent gitu. Nah, kemudian perkembangannya ini berubah menjadi modern channel. Mengapa? Karena yang namanya payment gateway muncul banyak sekali, kemudian modern channel untuk pembayaran itu sekarang bukan hanya bisa dilakukan melalui seluler gitu kan. Nah, bahwa itu nanti hanya untuk pulsa ya, itu memang masing-masing operator mempunyai ya semacam di My Telkomsel, kemudian di Indosat juga ada, di XL juga ada. Nah, di sana perilaku itu sebenarnya bisa dilihat, bisa di-tracking oleh sistem gitu. Kalau ada seseorang yang biasa beli pulsa katakanlah 30 gigabit per bulan, harganya mungkin sekitar 80 sampai 100 ribu, kemudian tiba-tiba di profil dia kok bisa 2 juta untuk apa? Gitu. Nah, ini masuk ke tahapan berikutnya. Mengapa tahapan berikutnya? Ternyata bahwa saldo pembelian pulsa itu sekarang bisa juga dipakai aplikasi lain. Oke. Ya kan? Yeah. Nah, ini harus ada profiling nih. Harus ada profiling bahwa harus ada mesin lagi yang bisa juga gunakan AI atau yang lain, machine learning bisa untuk melihat itu. Kira-kira profil seseorang ini sesuai nggak untuk bisa dilihat misalkan 6 bulan series gitu atau 1 tahun terhadap pembelian pulsa. Ya. Kalau di luar itu juga akan kelihatan profilingnya. Oh, ternyata dia suka beli-beli yang lain untuk itu, ya kan? Sekarang kita bisa beli pulsa juga dari bank, dari financial institution yang lain. Jadi ini memerlukan suatu tambahan algoritma ya. Bagaimana kalau ada suatu account di mana ada yang mencurigakan, maka itu patut dilakukan suatu penelitian lebih lanjut. Ya. Tadi memang salah satu cara adalah sudah kita temukan beberapa bulan yang lalu, coba dibatasin dulu. Nah, kalau dibatasin sampai dengan 1 juta misalnya, apa yang terjadi dengan akun itu? Jadi ini secara mesin sebenarnya sekarang bisa dilakukan. Jadi kita tinggal bagaimana melaksanakan policy ini, terutama kalau kita bicara dampak terhadap kinerja, itu kan ada aturan bahwa operator itu baru bisa mengakui dia sebagai pendapatan. Kalau dia memang benar-benar dipakai untuk membeli paket, misalkan berapa gigabit dan paket itu digunakan gitu. Nah, kalau yang sebelum digunakan dia masih berupa titipan itu. Nah, ini menariknya di situ. Nanti kita akan bicara lebih lanjut bagaimana membuat treatment tentang pulsa, saldo dan juga penggunaan untuk sektor lainnya ini. Oke, jadi memang tidak bisa ditangkap mentah-mentah, perlu dengan kajian-kajian yang matang juga begitu ya, dari aturan ataupun arahan yang juga disampaikan oleh Menteri Komdiji. Lalu kita bergeser juga ke Mastel begitu ya Pak Sarwoto. Apakah dengan adanya begitu ya keterlibatan Mastel juga mendukung pemberantasan judi online ini, adakah anggaran yang tentunya juga disiapkan oleh Mastel untuk mendukung pemerintah memberantas judi online? Ya.
Jadi kalau Mas Bram, Mas Tel ini ya memberikan semacam knowledge-nya lah gitu, pengalamannya, pandangannya seperti itu. Jadi kalau melihat perkembangan khususnya pemberantasan judi online ini, kita melihat sepertinya kita memerlukan suatu sistem bersama, gitu, di antara anggota penyelenggara itu untuk mengendalikan hal-hal yang dipakai untuk praktek ilegal. Dan ini menarik momen ini bukan hanya untuk judi online, kemudian nanti ada pinjol ilegal, kemudian ada cyber security yang dipakai untuk hal-hal yang ilegal yang lain. Nah, Indonesia sepertinya memerlukan, kalau kemarin ada satu ide tentang pusat data nasional, satu data dan sebagainya, ini perlu momen ini dimanfaatkan untuk membuat semacam pusat pengendalian cyber security-nya gitu. Dan ini bisa mengundang juga BSSN, Badan Cyber Nasional, melibatkan itu sekalian, karena kita melihat bahwa perangkat di sana juga kurang gitu untuk mendukung semakin canggihnya para hackers maupun para pelaku ilegal ini. Nah, kami berpandangan mungkin ini agak open mind gitu ya. Dan sudah saatnya pemerintah merelakan untuk berinvestasi bersama-sama untuk mendukung ini, baik BSSN, Kominfo maupun Telco ini membuat semacam pusat sistem gitu untuk mendeteksi cyber security ini dengan contoh investasi itu mengurangi beban regulasinya misalnya gitu. Jadi PNBP itu cost and benefit ya, ini menurut kami roughly ya. Kalau misalnya kita itu ada problem sekitar 600-700 triliun, tadi judul itu disampaikan, kalau kita bersama-sama menyisihkan PNBP itu 2-4 triliun saja untuk membuat sistem yang sangat cukup canggih mendukung pencegahan, saya rasa ini adalah suatu terobosan yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh pemerintah maupun ekosistem industri. Oke.